terima kasih Tuhan. Sungguh kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami boleh datang berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Yalah Tuhan, pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum, yang naik ke tata surga dan menggaratkan hati Tuhan, sehingga Tuhan diberkati dan Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, terlalu baik bagi setiap kami. Dan hanya ini yang bisa kami persembahkan untuk membalas kebaikan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami dan ucapan syukur yang kami naikkan dari dalam hati kami yang paling dalam. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Kami rindu
pagi hari ini Tuhan. Kau sangat baik Bapa. Kami rindu Tuhan memuji Kau lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, perkasa luar biasa Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya
Mari Bapak Ibu, sebentar kita sekali lagi menyembah, memuji Tuhan. Buka hatimu, berikan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Dia adalah Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kira bata karala masyikara la bayara 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 la bayara. Bangkitkan roh yang ada di dalam hatimu. Kira bayara la 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 bayara 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 bayara. Biarlah Roh Kudus menguasai hatimu. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kira bayara 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 bayara. Kira bayara la 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 bayara bayara bayara. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kira bayara 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 la bayara la bayara la bayara 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 la 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 bayara. Kira la bayara 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 la bayara. Kira bayara bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara 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 la bayara 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 bayara. Ini kami Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Kau melihat setiap kami Tuhan. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang hidup yang kami puji selama-lamanya Tuhan Yesus. Kira bayara 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 bayara. Kira la bayara 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 la bayara. Ini kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami menyerahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas hidup kami, kuasa-Mu yang menguasai, yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Biarlah kami menjadi tawanan Roh-Mu ya Bapa. Sehingga kami bukanlah kami sendiri, tetapi Engkau yang bekerja bagi setiap kami ya Bapa. Kuasai lidah kami, kuasai bibir kami, kuasai kaki kami, tangan kami ya Bapa, supaya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu ya Bapa. Kira bayara la 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 bayara. Kira la bayara 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 la bayara. Kira bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kira bata karala masyikara la bayara la kira mata karala masyikara la bayara la bayara 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 bayara. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kira bayara bayara la bayara la bayara bayara la bayara bayara bayara.
Kami bersyukur karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan itu menjadi Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami kerendahan hati untuk menerima setiap firman-Mu, untuk menerima teguran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menguatkan kami semua. Berkati hamba-Mu Tuhan, layakkan, kuduskan untuk bisa menyampaikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, luar biasa ya, kita sudah menyembah Tuhan, hadirat Allah kita rasakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Ruth, Bu Beni, Pak Beni yang pagi hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Jadi apa yang pernah saya dapatkan, Bapak Ibu akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, dan dia lagi memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membagi tentang Yesus itu yang memberi kelegaan. Amin Bapak Ibu. Ya, sama-sama kita baca dari Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ya, satu ayat saja. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya, supaya kita benar-benar memahami firman Tuhan ini. Ya. Matius 11 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, amin. Nah Bapak Ibu, akhir-akhir ini kan banyak orang itu kan mengeluhkan kondisi sekarang ini, betul ya? Badai kehidupan itu sepertinya tidak pernah berhenti. Bahkan semakin hari itu semakin banyak, semakin berat. Nah mungkin itu juga terjadi untuk kita anak-anak Tuhan. Jadi banyak yang mengeluhkan tentang kondisi ekonomi, pekerjaan, banyak yang di PHK, pendidikan, beratnya untuk biaya pendidikan, belum lagi yang dalam keluarga, keharmonisan keluarga dan sebagainya. Itu badai kehidupan itu dialami, bukan hanya untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi juga kita semua Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan tadi katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang juga anak Tuhan, mungkin ada juga di antara kita ini kadang meragukan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan menanyakan gini, apa benar ya Tuhan ini sanggup nolong aku? Kondisinya tuh seperti begini. Terus berikutnya lagi, apa saya ini loh akan ditolongnya? Layak nggak sih aku ditolongnya? Kemudian pertanyaan berikut, apa ia ini misalkan sakit, apa ia mau menyembuhkan aku? Apa dia mau memulihkan ekonomiku? Apa dia mau memulihkan keharmonisan rumah tanggaku? Banyak pertanyaan, banyak orang-orang juga meragukan. Tapi sekali lagi firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Tuhan katakan itu sudah jelas, bukan menawarkan. Betul Bapak Ibu ya? Aku akan menawarkan kelegaan, tidak. Tetapi Tuhan apa? Memberi kelegaan. Berarti kan tergantung kita Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan sudah memberi, ini loh aku beri kelegaan, tergantung kepada kita ini mau menerima atau tidak. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh harapan, dengan melangkah tetap kepada Tuhan Yesus, maka kelegaan itu pasti akan kita terima, karena Tuhan itu sudah memberikan. Nah, pagi hari ini saya akan sharing beberapa hal bagaimana kita ini menerima kelegaan dari Tuhan. Yang pertama kita baca Markus 1 ayat yang ke-40. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya, supaya kita bisa benar-benar paham firman ini. Markus 1 ayat yang ke-40. Ya, sudah Bapak Ibu? Ya, 1, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, perikopnya di situ kan Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta.
Jadi Bapak Ibu nanti di rumah bisa membaca mulai ayat 40 sampai ayat yang 45. Jadi pada waktu itu seorang sakit kusta, kalau kita lihat secara fisik penyakitnya, sepertinya kan orang ini tidak akan tertolong dari penyakitnya. Betul ya? Tetapi luar biasanya itu bersyukur karena Roh Allah itu mengilhami dia untuk datang kepada Tuhan. Datang di hadapan Tuhan Yesus, dikatakan dia itu memohon, berlutut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa, ini Tuhan aku sakit kusta. Kalau saya bahasakan sehari-hari, Tuhan sakit kusta aku seperti ini, aku mohon Engkau sanggup mentahirkan aku. Ya, jadi Bapak Ibu, supaya kita ini menerima kelegaan, mari kita datang memohon berlutut kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah pergumulan Bapak Ibu sekalian, tapi tadi Tuhan itu sudah memberikan kelegaan. Hanya tinggal kita ini mau datang gak sih berlutut sama Tuhan, atau kita lebih mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi, Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan si kusta itu menyatakan kepercayaannya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, iman dari si kusta ini nyata Bapak Ibu. Tuhan loh, tidak menunda-nunda, langsung dia menyembuhkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mari saat kita ada pergumulan, ada masalah apapun. Hari-hari ini banyak yang sakit, betul ya, karena cuaca tidak baik ya. Bergumul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan angkat semua penyakitku. Sebagian Bapak Ibu juga sudah tahu toh pergumulan saya pada waktu 2022, bagaimana Tuhan izinkan ada cancer di payudara sebelah kiri, tapi saya berdatang berlutut pada Tuhan, sehingga kalau saya bisa berdiri di sini itu bukan karena saya, karena Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi mau datang berlutut pada Tuhan seperti si kusta, nangis pada Tuhan, Tuhan ini loh pergumulanku. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan pasti menjawab. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita akan baca Markus 2, masih Markus tadi, Markus 2 ayat 4 dan 5. Ya, Markus 2 ayat 4 dan 5. Ya, kalau sudah nemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, perikopnya kan orang lumpuh disembuhkan. Kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu ceritanya ini ya. Jadi ada seorang lumpuh dan pada waktu itu kan dikatakan kalau ayat pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiar kabar kalau Tuhan itu ada di rumah. Begitu ada tersiap kabar Tuhan ada datang, pasti orang itu berbondong-bondong datang untuk mendengarkan firman-Nya, untuk minta kesembuhan dan seterusnya. Nah, ini ada seorang lumpuh. Nah, orang lumpuh itu kan istilahnya dia dibawa oleh temannya gitu ya. Di situ dia dikatakan kan 4 orang, betul ya. Entah itu saudaranya, tetangganya, temannya, sahabatnya. Yang jelas 4 orang ini. Jadi 4 orang ini membawa orang lumpuh ini. Orang lumpuh nggak bisa apa-apa. Dengan tilam mau masuk ini Bapak Ibu dari pintu kan dikatakan di ayat sebelumnya ya, nggak bisa masuk dari pintu. Tetapi 4 orang ini punya hikmat, punya akal, naik dari atas atap. Begitu Tuhan melihat iman menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu di sini apa? Kita perlu doa sepakat dan iman. Jadi kalau doa sepakat itu berarti 1 orang atau lebih ya kira-kira Bapak Ibu ya, lebih. Di dalam Matius 18 ayat 20 kan dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lebih dari 2 orang Bapak Ibu. Kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan pagi ini datang sepakat berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita perlu Bapak Ibu berdoa sepakat untuk keluarga kita, berdoa sepakat untuk gereja kita, berdoa sepakat untuk negara kita. Kalau kita hanya seorang diri, mungkin nggak bisa, ya. Tetapi kalau kita sepakat seperti ini, maka Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa. Jadi doa sepakat ditambah iman, itu ada mujizat tadi yang dialami oleh orang lumpuh tadi itu. Imannya keempat sahabatnya, orang yang mengantar itu luar biasa. Jadi orang lumpuh mungkin nggak bisa apa-apa,
Tetapi karena ada 4 orang sahabatnya yang membawa dia, yang membawa pada Tuhan Yesus, diilhami dengan cara buka atap luar biasa sehingga terjadi kesembuhan Bapak Ibu. Jadi kita perlu sekali lagi, mari kita perlu doa sepakat khususnya untuk gereja dan negara kita ini, supaya Tuhan itu lakukan mujizat-mujizat. Nah, jadi sekali lagi kita bersyukur ya, di sini kita yang lemah saling menguatkan, saling mendoakan, itu penting Bapak Ibu. Nah, saya teringat ya tentang doa sepakat dan iman. Memang ini peristiwa sudah lama, tapi saya mau sharing Bapak Ibu, mau saksi. Ya, kami menikah, jadi saya dan almarhum suami Pak Eko itu menikah tahun 92. Terus 93 kami dikaruniai anak. Nah, kami memang tiap hari itu ada mesbah keluarga. Meskipun anak saya bayi sebelum tidur itu pasti kami tak berdoa. Meskipun mungkin dia belum mau bisa ngomong, betul ya, tapi mendengar apa pergumulan kami, apa doa sepakat kami. Nah, pada waktu dia sudah mulai bisa bicara, kira-kira 1,5 sampai 2 tahun gitu kan, kami selalu berdoa. Waktu itu kami 92 itu kan belum punya rumah sendiri, masih kontrak 2 tahun gitu ya, 2 tahun lagi. Nah, tahun 96, Juni 96 kontrak kami itu habis, berarti sudah tahun keempat. Kami setiap hari berdoa. Nah, pada waktu anak saya sudah mulai bicara, bisa ngomong gitu, meskipun masih pelat gitu, R itu nggak bisa gitu ya, anak nggak bisa ya. Ayo Gloria, namanya Gloria. Gloria minta Tuhan apa? Dengan gayanya anak-anak kecil, kalau doa Bapak Ibu mungkin tahu ya gayanya dia. Dia gini yang buat saya terharu dan juga kadang tertawa, dia bilang, Tuhan Yesus, Lia minta rumah, terus mobil, rumah, terus mobil, rumah, terus mobil. Jadi waktu dia berdoa itu bilangnya hanya sekali Bapak Ibu, tapi 3 kali. Rumah kan nggak bisa R, rumah terus mobil, rumah terus mobil. Saya amin dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa anak kecil belum 2 tahun. Dia tahu kebutuhan orang tuanya, kebutuhan kami ini apa? Butuh rumah, terus mobil. Nah, Januari 96 Bapak Ibu, kami kan waktu itu beribadahnya di Betani Manya, ya. Pada waktu doa penutup, doa berkat, Pak Alex itu kan biasanya nggak berdiri semua gitu ya. Nah, pada waktu itu firmannya itu udah ada kaitannya dengan apa yang diminta oleh Pak Alex. Saya tahu bahwa di sini ada yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk minta rumah. Mari yang belum punya rumah, yang masih kontrak, berdiri. Kalau itu suami istri, gandeng tangan, doa sepakat. Saya sama suami waktu itu langsung digandeng tangan, kami imani. Jadi doa sepakat plus iman, ternyata terjadi mujizat Bapak Ibu. Iman itu kalau tidak dilakukan kan tidak ada artinya, betul ya. Pulang gereja dulu kan belum ada HP, betul ya. Saya lihatnya itu di koran Tenganan Kuno. Lihat, ya kira-kira ada perumahan apa, lihat. Terus nemu ada di Nagrek Jaya Selatan. Minggu berikutnya pulang dari gereja kami langsung ke sana, tanya-tanya. Tentunya kami kan berdoa ya Tuhan, berarti kami diberkati rumah sesuai juga kemampuan keuangan kami. Betul ya, kami dua-duanya guru. Bapak Ibu tahu guru itu gajinya bagaimana, berapa gitu kan, punya gambaran sendiri. Nah, sudah lihat-lihat gini, nah bayangan kami berdoa, oke tipe 36 itu terjangkau dengan doa kami. Ternyata semua habis Bapak Ibu. Ada tapi pojokan, sisa tanah. Nah itu kalau sisa tanah kan harus dibayar lunas, betul ya, nggak bisa nyicil toh? Nggak mungkin. Akhirnya ada itu tipe 45. Nah sudah ya Pak, ya udah dalam nama Tuhan Yesus. Terus bagaimana? Kalau memang Ibu mau, ini sudah kami daftar dulu tipe 45. Minggu depan maksimal 1 minggu harus DP 2 juta. 2 juta kalau setahun 9-an kira-kira banyak apa sedikit Bapak Ibu? Banyak ya, jangan dibandingkan sekarang. Banyak. Memang kan punya tabungan, tetapi tabungan kami kan pasti untuk hal yang lain. Dan 2 juta kami tetap tiap hari berdoa sepakat. Nah, saya tetap, anak saya tadi minta rumah, minta mobil, terus rumah, terus mobil, terus rumah gitu ya Bapak Ibu. Minggu berikutnya kami ke gereja lagi. Nah, kami sudah membawa 2 juta tadi dengan iman. Ini istilahnya tanda jadi 2 juta. Terus berdoa. Nah berikutnya 2 bulan berturut-turut Ibu harus membayar 2.750.000 sampai 2 kali baru nanti bisa diri dan seterusnya notaris. Berdoa terus, berdoa terus. Mujizat itu memang terjadi Bapak Ibu. Tidak tahu berkat itu dari mana saja. Saya telepon papa mama. Kan waktu itu nggak ada telepon, betul ya. Sebenarnya interlokal ke ini tuh kantor pos atau warnet gitu ya. Papa saya katakan maju terus, maju dengan iman. Mertua saya juga maju dengan iman. Sudah 2.750.000 Bapak Ibu terselesaikan. Bisa dipanggil notaris dan terusnya. April 96
sudah terima kunci. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kontrakan kami habisnya Juni ya. Sebelum habis Tuhan sudah sediakan. Dan luar biasanya begini Bapak Ibu, suami saya itu nggak tahu doanya itu gimana. Waktu itu tetangga kami tetangga yang cukup kaya ya, itu bangun rumah, pagar itu loh diganti lebih bagus. Nah pagarnya dia itu cuma digeletakno di depan. Dan suami saya jalan ke pagarnya, ya Pak Eko nggak apa-apa kalau mau beli. Nah waktu itu seingat saya beli itu 100.000, pagar besar, pagar kuno. Nah belum punya rumah loh Bapak Ibu, suami saya beli pagar. Aneh ya. Tetapi rencana Tuhan itu luar biasa. Jadi pagar itu kami letakkan di depan rumah juga. Pada waktu sudah terima kunci, kami bisa masang pagar apa tidak Bapak Ibu? Bisa, karena sudah ada pagar. Meskipun itu pagar bekas. Sampai sekarang pagar rumah saya, pagar itu tidak pernah saya ganti, karena besinya besi utuh. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi tahun 96 Juni kami sudah bisa menempati rumah. Baru sampai sekarang rumah yang kami tempati. Jadi kalau saya menyaksikan ini memang luar biasa. Penting yang namanya doa, sepakat, ditambah iman, pasti ada mujizat. Kalau Bapak Ibu sekarang ada pergumulan dalam keluarga, ayo suami istri anak gandeng tangan. Kalau suaminya sudah tidak ada, anak-anak dibawa, doa sepakat, apapun menjadi pergumulan mari. Karena hari-hari ini memang hari-hari yang berat Bapak Ibu, betul ya? Jadi kita nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekayaan kita, uang ini loh bisa habis dalam sekejap. Nah tetapi kalau kita doa sepakat, pasti mujizat terjadi. Amin Bapak Ibu. Ya sekarang yang ketiga Bapak Ibu, kita baca Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi kalau kita baca di perikopnya Bapak Ibu, kan pada waktu itu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus dan Yohanes kan dikatakan kan ke Bait Allah ya, sekitar jam petang, 3 petang gitu ya, sore untuk beribadah gitu ya. Nah di dekat pintu Bait Allah itu namanya kan Gerbang Indah. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ya dari Kisah Rasul 3. Gerbang Indah itu kan tiap-tiap hari selalu ada orang lumpuh ditaruh di situ. Untuk apa? Minta sedekah. Nah pada waktu itu Petrus dan Yohanes kan lihat mau masuk ke Bait Allah. Nah orang ini kan minta. Petrus menatap, Yohanes menatap. Pikirnya orang lumpuh tadi, oh pasti akan diberikan sesuatu ya. Tapi apa yang katakan Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, jadi supaya kita bisa menerima kelegaan dari Tuhan Bapak Ibu, berdoanya itu ya harus dalam siapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan nama yang lain. Karena hanya nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang penuh kuasa. Nama kuasa untuk bisa menyembuhkan, memulihkan ekonomi, memulihkan keadaan keluarga kita yang mungkin tidak harmonis. Itu nama yang penuh kuasa Bapak Ibu. Jadi jangan nyebut nama yang lain. Ya, tidak ada yang nama yang bisa menguatkan kita, hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah mungkin ada di antara kita juga mungkin bertanya ya, aku ini loh sudah berdoa sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus, tapi kenapa sampai hari ini kok belum ada mujizat? Sekali lagi bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita, betul Bapak Ibu ya. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tetap memang harus sabar. Tetapi selain itu Bapak Ibu, nah mungkin kita bisa baca dari berikutnya ya Bapak Ibu, dari Matius 17 ayat 19 sampai 21. Ya, Matius 17 ayat 19 sampai 21. Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana,
maka gunung ini pun akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi pada waktu itu kan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit ayat. Nah, ibunya itu kan ngomong sama Tuhan Yesus, murid-murid aku sudah minta tolong murid-murid gitu ya. Tapi muridnya nggak bisa. Tuhan Yesus dengan membentak itu, kenapa kamu tidak percaya? Nah, mungkin Bapak Ibu kita sudah doa sepakat, ada iman, sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kok belum ada mujizat. Mungkin ada 3 hal yang seperti yang sudah kita baca. Yang pertama, mungkin kita kurang percaya dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Meskipun sudah orang Kristen Bapak Ibu, belum tentu semua percaya loh kan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Buktinya apa? Misalkan sakit gitu ya, terus ada teman, ini loh di tabib ini hebat, cuma suruh minum air putih tok loh. Kapan temanku itu hilang sakitnya? Berarti kan bukan dalam nama Tuhan Yesus, berarti kurang percaya pada Tuhan Yesus. Padahal kalau kita minum air putih dalam nama Tuhan Yesus, sakit itu hilang. Bisa apa tidak Bapak Ibu? Bisa kan? Tapi kenapa harus lewat seorang tadi? Itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu kurang percaya. Atau mungkin juga tadi tidak ada iman. Pada Tuhan Yesus katakan kalau kamu punya iman hanya sekecil biji sesawi saja nih, kamu dapat memindahkan gunung dari sini ke sana. Terus yang ketiga, ini tadi Tuhan katakan jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Makanya kan kita juga perlu kadang puasa Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak ada keharusan kalau di agama kita. Betul Pak Beni ya. Puasa itu harus Senin Kamis gitu ya, enggak ya. Terus harus jam sekian enggak. Tetapi apa yang perlu kita lakukan, itu yang bisa kita lakukan dengan puasa. Kalau saya memang tiap pagi sampai sekarang ini kan tetap masih harus minum obat 1 Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin saya pagi ini puasa. Terus terang kalau sampai seperti gini pagi saya nggak puasa. Karena minum obat kan harus makan dulu, betul ya. Nah saya juga harus tetap nurut kepada nasihat dokter. Jangan sampai obat ini lepas, harus minum tiap hari. Tetap minum, sehingga pagi tetap sarapan. Nah nanti puasanya setelah pagi. Kuat saya sampai malam dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita ini ingin memperoleh kesembuhan, ingin memperoleh pemulihan dari Tuhan, ingin memperoleh pertolongan, mujizat daripada Tuhan, mari ya. Tuhan sudah memberikan kelegaan, tinggal tergantung pada kita mau menerima itu atau tidak. Doa sepakat dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan akan berikan mujizat. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan itu yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kelegaan kepada kita semua. Biarlah firman yang sederhana ini memberkati kita, mengajarkan pada kita, mengingatkan pada kita. Ayo, Tuhan itu yang memberi kelegaan. Jangan datang kepada nama selain nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Untuk hari ini, untuk pagi ini, Tuhan sudah mengingatkan kepada kami semua. Tuhan yang memberi kelegaan kepada kami. Kalau kami ada problem, kalau kami ada penderitaan, kalau kami ada badai kehidupan yang kami alami, biarlah kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada kami. Dan kami percaya, kalau kami doa sepakat di dalam keluarga, iman yang sungguh-sungguh, maka mujizat itu pasti kami alami. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Roh-Mu bekerja di dalam kami. Tuhan memampukan kami untuk kami bisa melakukan firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Tuhan Dewi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati firman siang hari ini yang boleh meneguhkan kita kembali akan kuasa Tuhan. Nah, saya tidak janjian dengan Bu Wahyu tentang firman ini, tetapi ada pujian yang mengatakan, dan apa tadi yang disampaikan itu juga liriknya ada di dalam itu, tentang iman, tentang sepakat, dan tentang percaya kuasa Tuhan. Makanya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan, sebab kita punya Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus telah mengingatkan kami kembali betapa Engkau Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas,
kuasa-Mu yang tidak dapat kami selami dengan pikiran kami, tetapi Engkau nyatakan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu, orang-orang yang memiliki iman, bersepakat, bahkan kami percaya kuasa Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu Ibu Wahyu Anggari, berkati dalam kehidupannya, berkati juga dalam keluarganya, dan apapun yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. memampukan kami, sehingga setiap doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
dan sambil memberikan persembahan ya. Puji Tuhan hari ini lumayan banyak ya. Terima kasih Pak Hadi, Bu Hadi yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita menantikan hari-hari ke depan kita boleh bersama-sama ya. Kemudian Bu Elda, selamat datang ya Bu ya. Selamat bergabung di ibadah doa bersama pada pagi hari ini. Biar kita tetap setia ya sampai Tuhan panggil kita pulang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Untuk pengumuman minggu depan tetap kita ada doa puasa di jam yang sama setiap Sabtu ya jam 10. Kecuali kalau umpamanya ada libur kita umumkan di grup. Ya. Nanti mau izin ya Pak Hadi, kita boleh masukkan di grup ya Pak ya. Kita mau Bu Maya ya, kita masukkan di grup doa bersama ya. Supaya setiap ada info-info itu biasanya ada di situ. Umpamanya ada yang sakit, biasanya kita masukkan supaya semua tim bisa mendoakan. Ya. Si Tuhan, sebagai informasi kita dukung dalam doa ya. Saat ini Pak Weki di rumah sakit, ya, di HCU, di rumah sakit Ubaya. Ya. Tadi malam kami sama Pak Beni dengan Bu Beni ke sana. Ya. Kita berdoa, ya. Mujizat Tuhan boleh nyata, maupun belas kasihan Tuhan ya boleh terjadi buat Pak Weki. Dan ini juga ini tidak masuk di dalam di dalam jadwal yang saya sudah bikin karena biasanya ini saya sudah print baru ada info-info, jadi ada catatan khusus di bagian doa yang sakit ya. Ini juga mantunya Pak Hendra sama cucunya sudah 3 hari panas, kita bantu dalam doa ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini tim kita ini memang di doa ini tidak dikenal ya, karena tidak tampil di podium, tidak tampil di depan ya. Kita kalau saya boleh bilang, kita ini kalau umpamanya dari organ tubuh ini ya, dari organ tubuh kita ini kita di kaki, kita di telapak ya, kita di telapak kaki. Tim pendoa itu sepertinya telapak kaki untuk menopang semua, menopang tubuh. Kalau tidak ada telapak kaki nggak bisa. Kalau umpamanya ada luka sedikit aja di telapak kaki, pasti jalannya pincang. Ya, oleh sebab itu di dalam pelayanan juga ini tim doa sangat dibutuhkan. Dalam keluarga juga doa itu sangat dibutuhkan. Ya, dalam bangsa dan negara doa juga sangat dibutuhkan. Itu tugas kita sebagai pendoa. Ya, kita berdoa api doa itu terus bergelora membara dalam setiap kita. Ya, ambil waktu-waktu doa. Mungkin waktu-waktu yang lalu ya sering saya katakan, mungkin waktu-waktu yang lalu kita hanya doa makan pagi atau doa tidur ya. Hari-hari ini kita perlu ada doa-doa khusus. Kita perlu doa-doa khusus dalam rumah tangga. Roh Kudus pasti itu mengingatkan kita. Kalau Roh Kudus berbicara buat kita, saatnya kita berdoa, jangan kita diam, respon. Kita duduk berapa menit kita doa. Kita harus memelihara hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Si Tuhan tidak ada tambahan. Si Tuhan tidak ada. Shalom Bapak Ibu. Shalomnya saya ulangi. Iya, masalahnya ini timbul dari kerinduan hati ya kita semua ya. Sudah berapa minggu kita nggak ketemu, kita nggak ada di doa puasa ya. Dan satu yang membahagiakan kita pada siang hari ini, Pak Adi boleh hadir. Suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih Pak Adi, luar biasa. Kami percaya ini adalah awal dan seterusnya. Amin. Ya, tadi kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita percaya dengan iman mujizat terjadi. Nah, demikian juga situasi yang lagi tidak menentu sekarang ini, kita akan selalu tersenyum, kita akan selalu tertawa, bahkan kita akan selalu bahagia jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Untuk itu kita akan selalu bersuka cita dalam situasi apapun. Bahkan kita menari bersama Yesus, kita melihat kemenangan demi kemenangan. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Nanti kita akan akhiri ibadah doa puasa ini dengan sukacita, dan sebagai doa penutup Pak Hati doa penutup. Kita bisa bergoyang bebas goyangnya. Mari kita satukan hati kita dalam berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini kami syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau telah memimpin ibadah doa puasa ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir dengan lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu Ibu Wahyu Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus kesehatannya,
keluarganya, pekerjaannya, dan terlebih lagi Tuhan Yesus, di mana Tuhan dia berada, ia menyenangkan hatimu Tuhan, dan jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan Yesus untuk song leader, pemain musik, semua memberkati Tuhan Yesus, berarti apapun yang mereka Tuhan berhasil dalam namamu. Kami berdoa juga pada siang hari untuk koordinator Pak Beni, juga koordinator doa puasa Ibu Ruth, senantiasa memberi hikmat kepada Engkau Tuhan Yesus, biarlah terus melayani pekerjaan dengan kasih dan penuh sukacita. Terima kasih pada siang hari ini. Kami berdoa untuk saudara seiman kami, Bapak Wendy Tuhan yang terbaring sakit di rumah sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Kau yang sanggup melakukan kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Bilurmu kami berdoa untuk Bapak Wendy, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya bilur daripada Engkau sudah menyembuhkan sakit penyakitnya, dan beliau bisa kembali bersama dengan kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga seluruh yang hadir pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu pada siang hari ini telah menegur kami, menguatkan kami. Engkau telah memberikan kelegaan kepada kami semua yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun masalah kami siang hari ini, kami percaya Engkau sudah memberikan kelegaan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang punya masalah, baik masalah keluarga, kesehatan, keuangan, Engkau sudah selesaikan sepulang dari tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau menerima berkat sama-sama daripada Tuhan. Kita angkat kedua dengan tangan. Diberkatilah Engkau pada saat masuk, diberkatilah Engkau pada saat pulang. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberkati kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasih, pulanglah, terimalah anugerah dan rahmat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus untuk terus membimbing, menyertai, memberkati kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput kita di awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.